Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Kita bersama akan belajar satu topik mengenai sola mentora, otoritarianisme Bapak atau Ibu Rohani. Pada gereja reformasi Lutheran, doktrinnya ada 5 sola, seperti 5 pilar ya. Yang pertama sola scriptura, by scripture alone. Yang kedua sola fide, by faith alone. Yang ketiga sola gratia, by grace alone. Yang keempat solus Christus, Christ alone, atau through Christ alone. Yang kelima soli Deo gloria, glory to God alone. Namun kebiasaan selanjutnya sudah bukan 5 sola lagi di gereja-gereja, di banyak gereja, bukan semua gereja. Ada sola yang keenam, sola yang tak terucap, yaitu sola mentora. Jadi satu mentor saja, satu mentor di gereja itu dan sangat otoriter. Mentor ini masalahnya ada di dalam suatu gereja, pemimpin gereja yang membuat jemaatnya patuh bukan kepada Tuhan tetapi kepada dirinya, kepada si pemimpin itu. Masalahnya, kepatuhan itu membuat otoritarianisme dalam sistem bergereja di banyak gereja hari ini. Gembala, mentor, bapak rohani, ibu rohani, yang mereka itu dapat memperdaya orang-orang yang sedang dimuridkannya. Otoritarianisme ini merupakan suatu kepatuhan yang buta terhadap otoritas sebagai lawan dari kebebasan berpikir dan bertindak individu. Otoritarianisme di mana saja akan menimbulkan suatu abusement, entah disadari atau tidak. Pemimpin yang otoriter tidak selalu tidak disukai, bisa juga dicintai. Seorang abuser bisa dicintai oleh korbannya. Sikap korban semacam ini dalam ilmu psikologi disebut dengan penyakit Stockholm Syndrome. Dia di-abuse tapi nurut. Dia di-abuse tapi cinta. Bisa karena karisma si abusernya, bisa juga kelebihan-kelebihan yang lain dari si abuser. Penyakit Stockholm Syndrome bisa juga terjadi di dalam gereja. Gereja tempat bersekutu orang-orang percaya, betul. Dan di dalam gereja itu, mari kita membangun relasi dengan Tuhan, sekaligus membangun relasi dengan sesama, baik di rumah, di sekolah, dan di tempat gereja. Gereja hanya sarana. Gembala sidang, pendeta, guru, semua hanya sarana sebagai pengajar tentang firman. Dan di antara kita, tidak boleh ada yang mengkultuskan individu manusiawi. Entah dia gembala, entah dia mentor Anda, bapak rohani, ibu rohani. Kita akan baca satu ayat. Ayat ini menarik sekali. Dalam Matius 23 ayat 8-11. Ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi siapapun kita, seandainya hari ini sebagai gembala, sebagai guru, sebagai bapak rohani, sebagai ibu rohani,
Ayat 11 tadi mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Pemimpin seperti raja-raja kecil. Dan ini sangat bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 8-11 tadi tampaknya berkontradiksi dengan hubungan bapak anak antara Rabi Saul dengan Timotius. Istilah bapak rohani memang tidak ada dalam Alkitab, namun ide tentang hal tersebut dapat kita pahami sebagaimana hubungan antara Rasul Paulus, Rabi Saul, dengan Timotius. Kita baca ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di bagian lain, Rabi Saul menyebut dirinya Bapak bagi para petobat. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bukankah dua ayat ini menjadi bertentangan dengan Matius 23 ayat 9 tadi, yang dimana Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, masalahnya, mungkinkah ajaran Tuhan Yesus dan Paulus bertentangan atau kontradiksi? Maka kita harus mempertimbangkan konteks. Ya. Apa yang dimaksud dalam Matius 23 ayat 8? Bahwa kita tidak boleh menyebut siapapun rabi. Ayat 9-nya, bahwa kita tidak boleh menyebut siapapun bapa. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Bahwa pengikut-pengikutnya tidak boleh menyebut ayah mereka dalam sebutan menggambarkan ikatan keluarga yang khusus ini? Maka kita harus menimbang konteks keseluruhan dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Yang judul perikopnya itu demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikecam peringatan terhadap kesombongan. Jadi di sini konteks Matius 23 adalah peringatan terhadap kesombongan. Maka kalau ada kesombongan di antaramu, jangan kamu menyebut dia sebagai bapa. Alasan yang diberikan adalah karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga, yang semuanya ada di dalam ikatan iman. Bapa di sorga adalah sumber pencipta kehidupan, Tuhan, Tuan, penguasa dari segala sesuatu. Allah yang sebagai awal, sebagai sumber kehidupan rohani kita. Nah, disitulah konteks dari Matius 23 yang dimana apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah peringatan terhadap kesombongan. Terhadap orang-orang sombong ini kamu jangan menyebut mereka Bapa. Nah, bagaimana dengan yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi? Rasul Paulus memang menyebut dirinya sebagai Bapa bagi mereka yang bertobat karena pemberitaan Injilnya. Namun demikian, ia menganggap dirinya tidak memiliki kuasa atas mereka dan hanya menggunakan gelar itu untuk menunjukkan kasih sayang, bukan menguasai. Nah, jadi oleh karena itu ia tidak menyebut mereka sebagai anak-anak yang dikuasainya, melainkan anak-anak yang dikasihinya. 1 Korintus 4 ayat 14 menuliskan demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi.
Jadi konteks Bapa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaat yang digembalakannya adalah konteks mengasihi, bukan konteks menguasai. Nah, bagaimana yang terjadi pada fenomena gereja hari ini? Mentor menjadi yang utama, gembala menjadi yang utama. Bagi jemaat sendiri, hendaknya tidak menganggap perkataan setiap mentor selalu benar. Kita harus menggunakan akal yang sehat dan hati nurani. Jangan pernah mengultuskan individu. Kalau Anda terus-teruskan, yakinlah Anda akan kecewa pada suatu saat. Dalam literatur Yahudi, Mishnah Pirkei Avot 1 ayat 6, menuliskan Aselecha Rav, Aselecha Haver. Buatlah bagimu guru, buatlah bagimu teman, agar Anda tidak terjebak pada kultus individu tertentu. Vehei dan kol ha'adam lekaf sekot. Biarlah hal itu menjadi penilaian, penyelidikan pada semua orang untuk hasil yang saling menguntungkan. Jadi di sini, perhatikan di gereja Anda. Apakah gereja Anda memiliki gembala sidang yang seperti raja kecil yang dinabikan? Jika Anda temui ini, mulai berhati-hati. Jika Anda masuk dalam gereja dan gereja itu mengikat Anda secara sektarian, berhati-hatilah. Karena Anda masuk dalam kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Mengapa saya ungkapkan ini dalam renungan pagi kita hari ini? Karena sebagian gereja-gereja hari ini condong ke arah yang demikian. Yang dari kalangan Pentakosta karismatik ada, banyak. Yang dari kalangan reformat juga ada. Dari kalangan reform, betapa mentor-mentor gereja ada yang berusaha mengikat orang-orang yang ada di bawah pengawasannya secara rohani, yang lambat laun mereka digiring untuk taat pada mentor, bukan kepada Tuhan. Nah, ini masuk ke dalam sola mentora. Mentor-mentor ini banyak mengatur soal pribadi, soal perjodohan, dan macam-macam. Cari pacar harus disetujui dulu oleh bapak rohani, ibu rohani. Dan itulah yang terjadi. Menguasai, mengabuse bahkan. Hal-hal semacam ini adalah penyimpangan. Ini adalah abuse people. Menguasai dan penguasaan yang tidak pada tempatnya, tidak semestinya. Apakah Anda digembalakan di gereja semacam ini? Mulailah berhati-hati pada mentor-mentor yang demikian. Tadi malam di dalam Studium Generale, Bapak Ruli Simorangkir memberikan satu judul topik Mind and Soul. Dan di situ ada yang menarik. Apa sih yang membuat orang buta? Yang pertama adalah katarak, penyakit katarak. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah politik. Memang kebutaan gara-gara agama dan politik ini terjadi gara-gara kodrat dosa yang dimiliki manusia itu. Banyak orang bicara me, myself, dan I. Aku, dan aku. Sikap keakuan ini kemudian meledak menjadi narsistik, dan pemimpin yang narsis kemudian mengubah dirinya dalam suatu sistem sola mentora. Kalau tidak diatasi bisa hancur. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini biasanya ditafsirkan pada sikap dari si iblis itu. Ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku
hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Betapa banyak pemimpin-pemimpin gereja menerapkan Yesaya 12 ayat 14 ini bagi dirinya. Dia menjadi sola mentora. Dia menjadi pemimpin yang narsis. Apa itu narsis? Narsis adalah sikap seorang yang senang mengagumi dirinya sendiri, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Nah, istilah ini diciptakan oleh seorang psikolog, Sigmund Freud, seorang psikiater Austria, yang dia mengambil kata narsis, yang menjadi narsisme ini dari kata narcissus, dari mitologi Yunani, yang kisahnya itu ada seorang ksatria, Narcissus ini parasnya, eloknya bukan main, memuja dirinya sendiri, dan banyak menolak cinta secara kejam pada para wanita yang mencintainya. Sampai pada suatu saat dia menolak cinta Echo, yang menyebabkan Echo patah hati. Dan Narcissus dikutuk oleh Echo, sehingga dia hanya jatuh cinta pada bayangannya sendiri di air kolam. Tanpa sengaja ia menjulurkan tangannya sehingga ia tenggelam dan tumbuh menjadi bunga yang namanya bunga narsis, bunga narsisus. Jadi ciri-ciri orang narsis itu merasa dirinya sendiri hebat, merasa dirinya spesial, memimpikan sukses, ingin dikagumi, merasa punya hak untuk dapat diperlakukan secara spesial, bersikap arogan, posesif, selalu butuh untuk dibuat spesial. Marah jika permintaannya, keinginannya tidak dituruti, suka ngatur orang, menuntut orang lain untuk membuat dia senang, dan seterusnya. Nah, ada satu obat yang dapat menghalau virus narsis. Obatnya ada di Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau, bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi kita nggak perlu cari-cari pangalembono, cari-cari orang untuk mengagumi kita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tetap memberi ruang kepada bawahannya untuk memberikan pendapatnya. Dalam sidang ilahi, Allah, Raja Semesta berfirman, baiklah kita menjadikan. Dia berfirman, baiklah kita menjadikan. Bukan berfirman, baiklah aku menjadikan. Kenapa Tuhan menggunakan kata kita dalam sidang ilahi itu? Ini memberikan teladan bahwa Allah, Sang Raja Semesta, bukan jenis pemimpin yang otoriter. Rashi, Rabbi Shelomo ben Yitzhaki, memberikan komentar pada Kejadian 1 ayat 26 ini, bahwa frasa marilah kita menjadikan manusia adalah wujud kerendahan hati Allah. Karena manusia diciptakan dalam rupa yang para malaikat itu juga punya. Yang mungkin mereka bisa iri hati. Meski Allah dalam sidang ilahi itu, Allah Raja Semesta, tentu dia tidak memerlukan nasihat. Namun Allah dalam kerendah hatiannya ini berbicara dalam suatu dewan musyawarah Tuhan. Seperti juga yang ditulis dalam Yeremia 23 ayat 18. Sebab para malaikat nanti pun akan berinteraksi dengan manusia yang ada banyak contohnya dalam Alkitab. Kerendah hatian Allah menjadi teladan bagi kita. Dan Anda harus ingat bahwa tidak ada kata taat dalam Alkitab Ibrani. Yang ada hanya kata Shema yang artinya mendengar. Kalau ada kata taat atau obey, itu hanya ada di dalam Alkitab terjemahan yang seharusnya bermakna mendengar. Di sini Alkitab memberikan konsep dasar hubungan antara Tuhan dan manusia ciptaannya sebagai hubungan yang refleksif.
Dari perintah timbul respon. Dari respon timbul responsibility. Bukan ketaatan buta. Allah yang Maha Kudus, Hakadosh Baruhu, tidak menginginkan kepatuhan atau ketaatan buta. Jika dia menginginkan ketaatan absolut, ya udah, dia bikin aja robot yang bisa diprogram dengan software. Tapi manusia lebih daripada robot, manusia lebih daripada beo yang dilatih, manusia lebih daripada anjing yang terlatih. Sebab itu, manusia diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri. Bahkan manusia diciptakan hampir seperti Elohim. Me'at me Elohim. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 8 ayat 6. Literatur Yahudi yang lain, Avodah Zarah 3a menuliskan, Ein Hakadosh Baruchu ba bitrunya im beriotav. Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Allah menginginkan umatnya menjadi dewasa, berhati-hati, melakukan kehendak Bapa karena umatnya mengerti bukan karena sekedar taat. Hakadosh Baruchu, Allah yang Maha Kudus, bukan tiran. Tetapi dia adalah seorang guru. Dia menginginkan para murid-muridnya tidak hanya taat patuh pada hukum, tapi juga menginginkan pengertian yang melahirkan tanggung jawab. Ketika dia datang ke dunia, Yesus Kristus disebut Rabi. Allah datang ke dunia sebagai guru kebenaran yang mengajarkan kepada umat tiap-tiap hari selama 3,5 tahun. Dan sampai hari ini pun ia tetap mengajar. Dan itulah maksud penggunaan Shema mendengar dalam filsafat Ibrani. Tapi apa yang terjadi pada gereja-gereja hari ini? Sebagian dari gereja-gereja hari ini, gereja-gereja hari ini ada yang menuju kepada sola mentora. Hanya perkataan mentor, hanya perkataan para gembala yang dibenarkan. Ini sudah kultus sektarian. Thomas Aquinas mengatakan, intellectus quaerensvidem, akal meneliti isi iman. Jadi kalau Anda di gereja, marilah bersama-sama saudara-saudara seiman membangun satu komunitas orang-orang yang belajar, bukan membangun kerajaan dunia untuk figur satu orang tertentu. Di semua kelas kita semua belajar, latihan bersama, berdiskusi, besi menajamkan besi. Yang mengajar, yang diajar sama-sama disebut sobat semua, tidak ada strata. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, kita semuanya berlatih di sini. Di DEM kemarin ada bahasan kita dipilih untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi pemimpin itu dibentuk. Proses menjadi pemimpin menentukan kualitas dari pemimpin itu. Seorang bisa menjadi pemimpin oleh karena pembentukan. Di Shema ini kita belajar secara bersama-sama untuk saling memberikan pengaruh. Tidak boleh ada yang memiliki kuasa yang absolut satu kepada yang lain. Gereja mula-mula itu sistemnya komunitarianisme yang egaliter. Kehidupan gereja yang mula-mula adalah komunitarianisme yang egaliter. Apa itu egaliter? Lawannya otoriter, yaitu penyamaan derajat. Artinya semua orang memiliki derajat yang sama di dalam suatu paguyuban atau suatu grup. Inilah sistem komunisme purba sebenarnya, yang justru ada di Alkitab. Yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Yang judul perikopnya adalah cara hidup jemaat. Jemaat mula-mula. Ayat 32. Adapun kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati, sejiwa,
Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah kepunyaannya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semuanya yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka meletakkannya kepada kaki-kaki rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seperti Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di hadapan kaki rasul-rasul. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Sekarang timbul satu pertanyaan mengenai ayat-ayat yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 32 ayat 37 ini. Terutama bagi Kristen di dunia ini yang bahkan sekarang ini terjadi di Indonesia, tentang banyaknya pendirian-pendirian mega church. Mega church ini adalah istilah untuk gereja-gereja baru non-Katolik yang memiliki jemaat lebih dari 2.000 dalam suatu ibadah. Banyak orang mencenderungkan agama Kristen hari ini dengan kapitalisme. Gereja sudah menjadi industri dengan kepemimpinan tunggal, sola mentora, bukan solus Christos lagi. Seperti suatu kebetulan, banyak gereja hari ini itu seperti negara komunis di Korea Utara. Sistem komunisme itu kan diciptakan oleh Karl Marx itu untuk mencapai suatu cita-cita sama rasa, ya. Dan mungkin dia belajar dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini. Ada komunitarianisme yang egaliter. Tapi apa yang terjadi pada negara komunis macam Korea Utara itu? Akhirnya Korea Utara bukan sama rasa, tapi Korea Utara membentuk satu sistem monarki baru. Garis suksesi bapak, anak, mantu, cucu. Dan inilah yang terjadi dalam gereja-gereja hari ini. Sistem komunitarianisme egaliter menjadi garis suksesi bapak, anak, mantu dalam lingkaran keluarga sendiri. Kalau Anda membaca Kisah 4 ayat 32 sampai 37 ini, Anda mungkin bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah semua anggota gereja Kristen mula-mula itu benar-benar membagikan milik mereka? Tidakkah ayat ini menggambarkan suatu sikap gereja yang terlalu ideal? Dan mengapa model ini tidak terjadi lagi pada gereja-gereja hari ini? Justru cara hidup seperti itu bisa kita temukan hari ini di mana? Adanya di Israel, di kibuts-kibuts Israel, yang mereka hidup tanpa kepemilikan. Ini cuman contoh ekstrim saja ya. Tapi kita masuk pada persoalan yang pokok dalam bahasan ini. Bagaimana menghindari sola mentora, fokus ketertundukan pada satu pemimpin rohani. Gembala, mentor yang berubah menjadi abuser karena merasa tingkat kerohaniannya lebih tinggi. Merasa dia adalah juru bicara Allah. Kembali kita akan belajar dari satu kata bijak dari Dr. Ellie Sorking Eisenberg. Learn from others, never copy them. Belajar dari orang-orang yang lain dan jangan mengkopi secara buta. Dan ini baik untuk kita terapkan sebagai latihan di Small Life Class ini. Sehingga kita betul-betul belajar tanpa kultus individu. When you listen and read one thinker, you become a clone. Jika Anda mendengar dan belajar dari satu pemikir saja, Anda cuma jadi cloning. Two thinkers, you become
confused. Kalau Anda belajar dari dua guru, Anda bisa bingung. Yang satu bilang A, yang kedua bilang B. When you listen 10 thinkers, you'll begin developing your own voice. Kalau Anda belajar dari 10 pemikir, belajar dari 10 guru, Anda akan mulai berpikir dengan suara hati Anda sendiri. Kemudian berkembang menjadi 200 or 300 thinkers. Kalau Anda belajar dari banyak guru, 100, 200, 300, baca banyak sekali buku, and you become wise and develop your own voice. Dengan banyak guru, bukan sola mentora, Anda akan menjadi seorang yang bijaksana dan menyuarakan suara Anda sendiri, suara hati Anda sendiri. Anda semua berharga. Everyone is genius, kata Albert Einstein. Dan mari belajar bersama, besi menajamkan besi. Amsal 27 ayat 17. Anda semua berharga. Anda semua berhak memiliki relasi yang indah dengan Tuhan kita, dengan saudara-saudara di sekeliling kita. Relasi dengan Tuhan bukan hanya milik juru bicara Tuhan yang khotbah di gereja, enggak. Ya, Anda juga memiliki relasi yang indah dengan Tuhan secara langsung. Anda semua bisa membangun relasi langsung dengan Tuhan. Kita semua berharga di matanya. Tuhan sendiri berfirman, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Kita semua berharga di mata Allah. Kita semua adalah bangsawan-bangsawan kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk teguranmu, peringatanmu hari ini, dan juga pelajaran-pelajaran yang dapat kami terima melalui pembacaan firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang mengajar kami. Engkau sendiri yang memberikan kebijaksanaan di dalam kami. Ajari kami setiap hari, Bapa, di dalam nama-Mu saja. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.